Film ini diawali dengan keributan para jemaah gereja yang tertipu oleh seorang penipu yang sangat dicari di Korea yaitu Jang Do-chil, di mana dia telah mengantongi kasus penipuan skema Ponzi terbesar, pencucian uang dan penyuapan beberapa pejabat di negara boyband itu. Dan ini dia The Swindlers, motor lewat anjing enggak. Taedong yang menjamin investasi skema Ponzi itu merasa bersalah karena telah merekomendasikannya ke keluarga, tetangga, teman, bahkan mantan sekaligus untuk ikut investasi. Dan karena diyakini tidak mudah untuk move on, Taedong pun memutuskan untuk mengembalikan nyawanya pada Tuhan. Oke, scene pun berpindah di mana kita akan diperkenalkan pada tokoh utama di film ini yaitu Jisung. Dia seorang penipu tetapi juga handal dalam bidang pencurian dan penyamaran. Terlihat Jisung sedang dikejar oleh beberapa korbannya. Kemudian dia bersembunyi di ruang kerja ayahnya yang memiliki julukan si kabut malam, di mana sang ayah ini berprofesi sebagai ahli dalam pemalsuan identitas. Dan terlihat si ayah pun sedang mengerjakan pesanan seorang penipu yang di awal tadi yaitu Jang Do-chil. Kemudian si ayah pun pamit untuk memberikan pesanan tersebut. Film pun berlanjut dan esok harinya Jisung dikejutkan dengan kenyataan si ayah yang ditemukan telah meninggal. Jisung yang tidak percaya dengan hasil otopsi yang menunjukkan ayahnya meninggal karena bunuh diri, memutuskan untuk mencari Jang Do-chil ke China karena dia yakin Jang Do-chil lah orang yang telah membunuh si ayah. Tidak seperti polisi dan media yang mengatakan Jang Do-chil telah meninggal. Di sini Jisung yakin kalau Jang Do-chil masih hidup. 8 tahun pun berlalu dan kita akan diperlihatkan kembali ketiga penipu lainnya yang sedang melancarkan aksinya. Oke, dia bernama Chonja, dia Seok-dong, dan ini Kim, seorang hacker. Dengan sedikit drama dan pemanfaatan daging super mengkal yang sangat terurus, mereka pun berhasil menipu pemilik toko berlian. Dan scene pun berpindah kembali ke seorang jaksa di mana si jaksa ini adalah orang yang bertanggung jawab dan memegang kasus penipuan Jang Do-chil. Tetapi sebenarnya, jaksa tersebut serta beberapa pejabat dewan pun terlibat dalam kasus penyuapan Jang Do-chil. Dia bernama Jaksa Park. Selain menerima suap, mereka pun membantu kabur Jang Do-chil dan memanipulasi media dengan surat kematian palsu. Tetapi setelah 8 tahun berlalu, media kembali meragukan kematian Jang Do-chil karena beberapa daftar suap yang bocor. Akhirnya mereka melakukan strategi baru untuk menutupi kejahatan mereka. Jaksa Park pun menemui cepunya Chonja, Seok-dong, dan Kim untuk mencari tahu tentang kasus penipuan real estate atau tentang kasus penipuan perumahan yang dilakukan oleh Mr. Lee. Karena sejak saya mendapat informasi, Mr. Lee lah orang yang telah membocorkan daftar suap itu. Setelah berhasil menangkap Mr. Lee dan terbukti bersalah, kemudian Mr. Lee bercerita bahwa dia telah ditipu oleh seorang kakek. Jaksa Park yang penasaran kemudian mencari tahu si kakek itu lewat CCTV. Dan ternyata itu adalah perbuatannya Jisung. Dan dia di kalangan penipu sangat terkenal dengan aksinya yang menipu para penipu. Singkat cerita, Jaksa Park dan para cepunya pun berhasil menangkap Jisung. Kemudian mereka pun menginterogasinya. Lalu Jaksa Park pun bertanya mengapa Jisung menipu Mr. Lee. Dan Jisung pun menjawab, Mr. Lee hanyalah umpan untuk memancing Jang Do-chil. Dan Jisung pun bercerita bahwa dia telah berkeliling China dan Thailand untuk mencari dan membalaskan dendam ayahnya yang telah dibunuh Jang Do-chil. Tetapi waktu itu dia tidak berhasil membunuhnya. Dan sekarang dia mulai menyusun rencana baru untuk memancing dan membunuh Jang Do-chil. Dirasa tujuannya sama, yaitu membunuh Jang Do-chil untuk menghilangkan saksi dan menutupi kejahatan dia dan para pejabat dewan yang korup. Jaksa Park pun memastikan Jisung berada di pihaknya. Setelah itu, Jisung menawarkan strategi untuk menjebak dan membunuh Jang Do-chil. Dengan syarat, mereka harus mengikuti rencana yang telah disusun Jisung untuk menangkap dan membunuhnya. Jaksa Park pun setuju untuk memakai rencana Jisung. Oke, rencana pertama dimulai dari menipu Mr. Lee yang sedang ditahan dan meyakinkannya untuk ikut investasi di perusahaan bodong yang nantinya dipimpin oleh Jisung sebagai CEO bohongan. Kemudian mereka menawarkan investasi dan keuntungan yang lebih untuk memancing Mr. Lee menghubungi Jang Do-chil. Dan sesuai harapan, Mr. Lee pun masuk ke dalam perangkap mereka. Hingga akhirnya Mr. Lee pun menghubungi Jang Do-chil untuk meminta dana. Jang Do-chil yang tidak percaya begitu saja mengatakan bahwa dia akan mengirim seseorang untuk mengeceknya terlebih dahulu. Dan singkat cerita, orang suruhan Jang Do-chil pun bertemu dengan Mr. Lee dan Jisung. Dia bernama Mr. Quark. Setelah selesai mengecek semuanya,
Tiba-tiba Mr. Kwak mengatakan bahwa ini penipuan. Jaksa Park dan cepunya pun kaget. Tetapi Jisung dengan keyakinannya bahwa penyamarannya tidak mudah terbongkar begitu saja, meyakini kalau si Mr. Kwak ini sedang mengujinya. Karena rencana pertama gagal, jadi rencana kedua dijalankan dengan memanfaatkan conja dan insting hidung polos untuk memata-matai pergerakan Mr. Kwak dan untuk membuatnya tetap pada perangkapnya mereka. Setelah itu, Jisung meminta Seokdong untuk memberikan kesaksian palsu di media bahwa dia melihat Jang Dochil untuk memancing Mr. Kwak menghubungi Jang Dochil. Di sisi lain, Jisung izin pergi ke Thailand untuk memastikan bahwa Mr. Kwak benar-benar suruhannya Jang Dochil atau bukan. Dan dengan kemampuan daging mulus Chonja dan sedikit kesaksian palsu Seokdong di media bahwa dia melihat Jang Dochil, rencana mereka pun berhasil membuat Mr. Kwak keruas dengan berita bohong tersebut, yang akhirnya dia pun menghubungi Jang Dochil, dan ternyata Jang Dochil sedang berada di Korea dan ingin menemuinya. Mendengar itu, Chonja pun segera menghubungi Jaksa Park dan Seokdong untuk menyusulnya. Kemudian Jaksa Park pun pergi ke tempat mereka, namun sayangnya mereka terlambat. Lanjut, Jaksa Park pun kembali ke markas mereka. Lalu, si hacker memberitahu si jaksa bahwa mereka, Jang Dochil, akan bertemu kembali pada hari Minggu. Dan setelah itu, seseorang memberitahu si jaksa bahwa Jisung membohonginya. Dan sebenarnya dia tidak pergi ke Thailand, melainkan dia masih berada di Korea dan menemui seorang wartawan untuk mencari tahu tentang daftar penyuapan Jang Dochil yang sebenarnya. Kemudian Jaksa Park pun mencari informasi lebih dalam tentang Jisung. Dan faktanya, Jisung adalah anak dari si kabut malam yang di awal tadi. Dan ternyata, pembunuh ayahnya Jisung bukanlah Jang Dochil, melainkan si jaksa tersebut untuk menghilangkan saksi kejahatan mereka. Hari yang ditunggu pun tiba di mana Jang Dochil dan Mr. Kwak akan bertemu. Jaksa Park pun memberikan senjata ke Jisung untuk membunuh Jang Dochil. Dan Seokdong pun diberi senjata untuk membunuh Jisung, karena si jaksa takut kelakuannya terbongkar. Oke lanjut, mereka pun memulai aksi penyergapan Jang Dochil, tetapi setelah di depan pintu, terdengar Jang Dochil dan Mr. Kwak sedang membicarakan pencucian uang yang cukup lumayan, yaitu sekitar 300 miliar, yang pada akhirnya Jaksa Park pun tergiur dengan percakapan mereka dan memutuskan untuk membatalkan penyergapannya. Meski Jisung sempat kesal, namun di sini si jaksa yang sudah tahu bahwa Jisung tidak pergi ke Thailand dan malah mencari daftar suap Jang Dochil, menawarkan akan memberi daftar suap itu jika dia membantu si jaksa untuk menipu Jang Dochil dan mengambil uangnya sebelum membunuhnya. Karena Jisung masih terobsesi dengan balas dendam ayahnya, dia pun menyetujuinya. Esok hari pun tiba dan Mr. Kwak menemui Jisung dan membawa cek deposit senilai 30 miliar untuk investasi sekaligus meminta Jisung untuk melakukan pencucian uang. Karena tidak bisa melakukan pencucian uang secara langsung, Jisung pun meminta waktu. Setelah itu, Jaksa Park pun memberikan daftar suap Jang Dochil ke Jisung, tetapi itu hanya sebagian dan Jaksa Park pun berjanji akan memberikan sisanya setelah semuanya selesai. Dan tanpa diduga, Jisung memberikannya ke wartawan untuk disiarkan di media, hingga akhirnya membuat kehebohan masyarakat dan pejabat yang terlibat. Dan yang paling kacau, mereka kehilangan kontak dengan Mr. Kwak. Namun di saat situasi menjadi tegang, tiba-tiba Mr. Kwak menelpon Jisung. Dan dia berkata ada urusan bisnis mendesak dan dia harus segera pergi ke luar negeri. Kemudian Mr. Kwak pun meminta Jisung untuk memberinya 30 miliar dari hasil pencucian uangnya besok. Dan Jisung akan mendapatkan sisanya sebesar 270 miliar. Dan dengan izin Jaksa Park, Jisung pun menyetujuinya. Lanjut, karena ini pencucian uang pertama jadi tidak mungkin memberi uang palsu ke Mr. Kwak karena mereka masih membutuhkan kepercayaan Mr. Kwak untuk mendapatkan sisanya yaitu sekitar 270 miliar. Lalu Jisung pun menyarankan untuk memberikan Mr. Kwak uang asli supaya Mr. Kwak tetap percaya. Setelah itu, Jaksa Park pun mengadakan pertemuan dengan para pejabat dewan yang terlibat dan memaksa mereka yang pernah menerima suap untuk mengumpulkan uang senilai 30 miliar yang nantinya akan diberikan ke Mr. Kwak. Jika tidak, maka dia akan membocorkan daftar suap itu. Karena tidak ada pilihan lain, mereka pun menyetujuinya. Transaksi pun dimulai dengan Jisung membawa uang 30 miliar cash dan Mr. Kwak membawa 270 miliar cek deposit. Setelah itu, Mr. Kwak meminta Jisung untuk mencairkannya secepat mungkin dan titik temu berikutnya di pelabuhan Magnum Po. Esok harinya pun si jaksa bertemu dengan orang ini untuk mencairkan cek deposit itu.
Tetapi karena jumlahnya sangat besar, dua orang ini pun meminta waktu. Scene berlanjut di pelabuhan Magnum Po di mana Mr. Kwak dan Jang Do-chil akan menemuinya. Dirasa tugasnya selesai, Jisung pun meminta daftar suap itu. Tetapi ternyata si jaksa membohonginya. Karena Seok-dong memberitahu si jaksa bahwa Jisung, Chonja, dan Kim punya rencana untuk mengkhianati si jaksa. Kemudian mereka pun dibawa untuk dieksekusi. Setelah itu, si jaksa mendapat telepon bahwa cek deposit yang dibawanya itu adalah cek deposit palsu. Jaksa Park pun kesal dan marah. Tetapi tak lama kemudian, Mr. Kwak dan Jang Do-chil pun datang. Mereka pun berhasil menyergap Jang Do-chil. Tetapi ternyata itu bukanlah Jang Do-chil melainkan Jisung. Gong tuh. Bingung kan? Oke, jadi gini, sebenarnya dari awal Jisung sudah tahu kalau pembunuh ayahnya ini adalah si jaksa. Dia mendapat informasi itu setelah bertemu dengan Jang Do-chil di Thailand. Kemudian dia kembali ke Korea dan merekrut Mr. Kwak dan Seok-dong untuk membalaskan dendam mereka karena sebelumnya mereka juga adalah keluarga korban dari komplotan penipu Jang Do-chil. Mereka pun membuat rencana untuk membalaskan dendam ke si jaksa dan para pejabat dewan. Karena mereka menganggap Jang Do-chil memanglah bersalah, tetapi si jaksa Park dan para dewanlah yang lebih bersalah. Karena jika jaksa Park dan para pejabat dewan tidak menerima suap dan membantu Jang Do-chil melarikan diri, dan mereka tetap teguh serius untuk menegakkan keadilan, Jang Do-chil mungkin bisa ditangkap dan dia bisa dimintai pertanggungjawaban atas kasus penipuannya. Kemudian mereka membagi tugas masing-masing. Seok-dong mendekati Chonja dan Kim yang mana mereka cepunya si jaksa. Mr. Kwak berpura-pura menjadi orang suruhannya Jang Do-chil, dan Jisung sengaja untuk ditangkap si jaksa Park untuk memulai aksinya. Rencana mereka pun berhasil berkat si jaksa yang menyetujui untuk memakai rencananya Jisung. Dan satu hal lagi, Jisung juga meniru suara Jang Do-chil, dan dia juga menyamar menjadi Jang Do-chil. Film pun berlanjut, jaksa Park yang terpojok mencoba menjelaskan ke Jisung dan dia berkata bukan hanya dia yang menerima suap dan membunuh ayahnya Jisung. Karena semua ini dia lakukan hanya untuk menutupi kejahatan para pejabat dewan. Dan jika Jisung memberikan bukti kejahatan mereka, dia akan membantunya. Namun semuanya sudah terlambat seperti pepatah yang mengatakan nasi sudah menjadi bubur Mang Jaya. Jerit gemes gue lihat si Chonja ini. Adegan yang tadi sepertinya belum cukup untuk menjadi bahan renungan. Bagong. Chonja yang berhasil membawa para pejabat dewan pun mendengar perkataan jaksa Park dan mereka terasa dikhianati oleh rekannya sendiri. Dan tak lama kemudian polisi dan para awak media datang menangkap dan meliputnya. Dan satu hal lagi, kejadian dan percakapan mereka ternyata telah disiarkan secara live oleh hacker Kim yang menyimpan kamera di gudang itu. Dan itu akan menjadi bukti yang sangat kuat untuk mengantarkan mereka bertemu Papa Setnov di asrama. Di scene akhir mereka pun kembali bertemu dan memandang uang 30 miliar dari hasil menipu jaksa Park dan para dewan. Dan target selanjutnya adalah Harun Masiku. Tamat. Dari keseluruhan film ini menurut saya pribadi bagus meskipun di pertengahan film agak sedikit terbaca ya plot twistnya. Tetapi juga sulit untuk membuat alur cerita ini supaya lebih mudah dimengerti. Oke, jadi mohon maaf jika ada kesalahan dalam alur cerita yang saya bawakan. Terima kasih telah menonton. Jadilah pemalas yang selalu bergairah, inovatif, kreatif, super rapid, dan sampai jumpa di acara Terasrium berikutnya. 이거 방탄유리야!